Semuanya sehat ya? Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul puasa. Ya. Saya yakin kita semua tahu apa itu puasa. Tetapi saya nggak yakin apakah kita benar-benar mengerti puasa menurut firman Tuhan. Menurut Alkitab. Nah ini yang saya nggak begitu yakin. Nah karena itu saya bawakan tema atau topik khotbah hari ini adalah tentang puasa. Kenapa saya begitu berani bilang bahwa saya nggak begitu yakin, saudara? Bukan saya merendahkan saudara. Saudara sih nggak ngerti puasa. Bukan. Tapi ini karena saya mengalami sendiri. Ya. Apa yang saya pernah alami? Begini, saudara. Puasa, saya mengerti sejak kecil saya udah ngerti kalau namanya puasa. Ngerti. Tapi dalam pelaksanaannya ada yang keliru, saudara. Contoh. Kalau kita puasa, makan nggak? Tidak. Minum nggak? Kalau gitu tahu kan? Ngerti ya? Paham itu. Tapi satu pertanyaan. Waktu kita puasa, boleh nggak nelan ludah? Ayo. Boleh nggak nelan ludah? Boleh. Nah itu. Waktu saya puasa, seingat saya waktu itu masih SMP, saya nggak pernah bisa lulus puasa adalah karena saya kan sekolah kan. Nah, sekolah di mana? Di dalam ruangan kan? Dalam kelas kan? Waktu itu saya punya pemahaman kalau puasa nggak boleh nelan ludah. Yang salah siapa? Puasanya atau sayanya? Sayanya. Sebab pemahaman saya, pengertian saya waktu itu, kalau namanya puasa nggak boleh nelan ludah. Jadi sebentar-bentar saya mau buang ludah. Begitu ada ludah, mau ditelan batal. Ya. Jadi masa sebentar-bentar keluar kelas ya nggak dibolehin ada sama guru gitu kan. Akhirnya nelan ludah. Terus saya bilang apa? Batal deh. Ya nggak jadi puasa. Nah, jadi keliru. Aduh, saya sangat menyesali pemahaman saya yang keliru itu. Nah, saudara, puasa itu ada kaitannya dengan kesehatan. Contohnya apa? Contohnya puasa. Dia puasa, tapi hanya berkaitan dengan kesehatan. Apa contohnya? Ketika orang mau operasi, nah, sama dokter disuruh apa? Puasa dulu. Ketika mau check up, harus apa? Puasa dulu. Emang ada kaitan dengan Alkitab? Nggak ada. Nah, jadi ada puasa yang berkaitannya hanya dengan apa? Kesehatan. Karena mau check up, mau operasi. Sama, puasa. Ya, ada lagi. Puasa berkaitan dengan kecantikan. Nah, ini nggak hanya perempuan loh. Laki-laki juga. Namanya manusia kan. Baik perempuan maupun laki-laki. Puasa untuk apa? Diet dia. Puasa. Untuk apa? Langsing. Iya kan? Perempuan suka nggak langsing badannya? Suka. Kalau langsung, wah bahaya gitu. Nah, jadi ada yang puasa, tapi demi untuk kecantikan. Jadi ada yang puasa karena kesehatan, ada yang puasa karena kecantikan, pengen langsing gitu ya, badannya supaya proporsional. Tapi ada juga puasa karena perintah agama. Ya, ada beberapa agama, tidak hanya di Kristen, yang memerintahkan umatnya untuk puasa. Nah, kita juga anak-anak Tuhan ada di dalam Alkitab aturan tentang puasa. Ya, oke. Jadi kita sepakati dulu apa itu puasa. Kalau lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pengertian kita di Indonesia ini, ya,
kita semua sepaham. Arti puasa adalah tidak makan dan tidak minum. Itu yang disebut dengan puasa. Oke, di situ kita sepakati ya bahwa namanya puasa adalah tidak makan dan tidak minum. Tapi apa kata Alkitab? Nah, itu dia. Sekali lagi ya, puasa ada di berbagai agama. Dan kita nggak bisa pakai aturan agama itu dengan kita. Aturan agama itu untuk kita, nggak bisa. Mereka pun tidak bisa pakai aturan agama kita untuk puasanya mereka, nggak bisa. Masing-masing punya aturan sendiri-sendiri. Nah, kita aturannya adalah Alkitab. Apa kata Alkitab tentang puasa? Mari kita lihat. Imamat 16. Imamat pasal 16 ayat 29. Imamat 16 ayat 29. Ya, ada di situ. Ada di monitor. Nah, apa kata Alkitab tentang puasa? Tadi kita sudah sepakat ya bahwa puasa itu tidak makan, tidak minum. Itu versinya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, seluruh bangsa Indonesia mengerti namanya puasa adalah tidak makan, tidak minum. Tapi sekali lagi, apa kata puasa menurut Alkitab? Nah, oke. Kita baca Imamat 16 ayat 29. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Nah, puasa kita udah paham kan? Apa artinya? Tidak makan, tidak minum. Beres. Aman. Clear. Puasa, tidak makan, tidak minum. Tetapi ternyata firman Tuhan bilang di Imamat 16 ayat 29, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Oke, jadi berpuasa. Tidak makan, tidak minum. Apalagi lanjutannya? Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Oh, ternyata ada tambahannya, saudara. Puasa menurut Alkitab tidak hanya sekedar menahan lapar, menahan haus. Tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Udah, selesai. Tidak. Itu namanya puasa KBBI. Puasa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa dilakukan oleh siapa aja. Tapi kalau kita mau menurut apa yang diatur oleh firman Tuhan, tidak cukup hanya tidak makan, tidak minum. Tapi jangan melakukan suatu pekerjaan. Apa artinya? Oh, jadi kita pada waktu puasa, yang kerja cuti. Yang kerja libur. Gitu. Yang bisnis tutup. Nah, kadang-kadang kan bisa salah lagi kan? Firman Tuhan bilang, jangan melakukan suatu pekerjaan. Kalau ditelan mentah-mentah, ya gitu. Besok puasa ya, ya. Terus kamu kerja, libur. Iya, kalau puasanya 1 hari, minta cuti 1 hari. Puasanya 3 hari gimana? Liburnya 3 hari. Puasanya 7 hari. Saya bulan lalu puasa seminggu, terus saya nggak ngapa-ngapain. Nggak pergi ini sana, nggak pergi sini, nggak pergi situ. Di rumah aja, diem aja gitu. Nah, jangan keliru. Dimaksud oleh firman Tuhan, jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Maksudnya, waktu puasa itu kita fokus kepada Tuhan. Itu yang pentingnya, itu artinya. Jangan puasa, katanya puasa. Kamu ngapain puasa? Ya tidak makan, tidak minum. Terus apa lagi? Ya sibuk. Nah, itu dia yang keliru.
Itu dia yang salah. Kita puasa itu tujuannya untuk fokus kepada Tuhan. Coba kalau nggak puasa, fokusnya kepada apa? Makan. Minimal apa? Masak. Minimal apa? Cari makanan. Makan apa ya? Di jalan apa ya? Itu pasti ke sana. Tapi ketika kita puasa, nggak mikir masak memasak, nggak pikir menu-menuan, nggak pikir mau makan apa, tidak. Tapi nggak cukup hanya itu doang. Waktu puasa kita fokus kepada Tuhan. Lah bagaimana mau fokus kepada Tuhan selama kita sibuk? Kerja ini, kerja itu, dagang ini, dagang itu. Masih bisakah kita fokus kepada Tuhan? Nah, ada yang bilang, bisa. Meskipun saya kerja, sambil kerja, saya tidak mikirkan yang lain. Tapi saya hanya mikir satu hal. Tuhan, selama itu bisa, silakan. Boleh. Tidak perlu libur. Tapi kalau engkau merasa nggak mungkin, kalau aku udah sibuk, bukan Tuhan lagi yang kupikirkan, tapi sudah pekerjaan yang dipikirkan. Nah, kalau itu yang terjadi, itu bukan puasa namanya. Paham atau bingung? Jadi untuk bisa tahu dengan benar memang tidak gampang. Makanya kita perlu sekolah. Sekolah pelajarannya macam-macam. Satu kali nggak ngerti ya diulang. Dua kali nggak ngerti ya diulang. Pokoknya sampai bisa. Makanya perlu ada PR. Kerjain lagi sampai udah ngelotok di kepala. Jadi yang namanya puasa bukan hanya tidak makan, tidak minum. Inti dari puasa adalah fokus kepada Tuhan. Bagaimana cara kita fokus kepada Tuhan? Dengan cara tidak pikirkan makanan, tidak pikirkan minuman, dan juga tidak pikirkan kesibukan. Itu namanya puasa. Kalau memang memungkinkan kita bisa libur, itu jauh lebih bagus. Tapi kalaupun tidak bisa libur, tidak masalah. Asal jangan sudah tidak makan, tidak minum, tapi tetap asik dengan kesibukan. Itu yang tidak boleh. Usahakan terus fokus kepada Tuhan. Ya, itu yang namanya puasa. Terus pertanyaan, berapa lama kita puasa? Waktunya bagaimana? Macam-macam. Yang paling gampang, yang paling mudah. Karena ada yang bilang, saya nggak bisa puasa. Kenapa? Ada mah, ada ger. Terlambat makan, lambung jadi sakit. Oke, maka puasanya mungkin tidak lama. Apa itu? Disebut dengan puasa setengah hari. Malam terakhir makan, pagi tidak sarapan. Nah, so kalau malam makan, pagi makan, siang makan, puasanya di mana? Ya, puasanya di mana itu? Jadi ada puasa setengah hari, malam makan, pagi tidak sarapan, baru nanti makan lagi atau buka siang hari. Nah, itu namanya puasa setengah hari. Ada puasa satu hari. Apa itu? Makan malam terakhir, dan kemudian besoknya sore baru makan. Tapi ada juga yang nggak kuat. Jadi gimana? Pagi-pagi makan, siang tidak makan. Baru sore dia makan. Satu hari juga. Ya. Jadi misalnya terakhir makan jam 6 pagi. Baru 6 sore. 12 jam dia tidak makan, tidak minum. Kalau tadi malam berarti sudah 18 jam. Ada juga yang puasanya makan malam terakhir jam 8 misalnya. Dan nanti baru buka jam 8 malam lagi. Jadi 24 jam. Ada. Ada yang 3 hari puasa berturut-turut. Tapi caranya seperti tadi. Makan malam, baru makan sore. Besok juga gitu. Makan malam, sore. Dilakukan 3 hari berturut-turut. Ada yang 3 hari, 3 malam, tidak makan, tidak minum, fokus hanya kepada Tuhan. Ada.
Macam-macam waktunya. Semuanya disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan nekat. Nggak pernah puasa. Saya mau pokoknya 3 hari 3 malam. Plek, pingsan. Bawa ke rumah sakit. Kenapa? Ya, dia sehari juga makannya udah lemes gitu ya. Ini 3 hari tidak 3 malam. Jangan memaksakan diri. Semuanya ya, karena yang penting tadi itu bukan hebat, kuat, tidak makan, tidak minum. Bukan itu intinya. Tidak makan, tidak minum hanya supaya tidak fokus kepada makan dan minum, itu aja. Tapi jangan udah tidak fokus pada makan dan minum, tidak fokus kepada Tuhan. Percuma. Yang lengkap adalah tidak fokus pada kehidupan sehari-hari, tapi mau fokus pada Tuhan. Itu dia puasa. Ya, oke. Sekarang untuk apa sih puasa? Tadi kan sudah saya jawab. Ada puasa untuk kesehatan. Bisa, mau dioperasi, dokter bilang, puasa ya. Ah, nggak mau dok. Bisa. Terserah, pokoknya nggak saya operasi. Gitu kan. Atau dokter bilang, baik. Kamu nggak mau puasa? Baik, saya operasi. Tapi kalau nggak bangun-bangun, risiko, oh jangan dok. Nurun atuh, dibilang puasa, puasa. Baik-baik dok. Oke. Ada untuk kesehatan. Ada untuk kecantikan. Nah, untuk apa lagi puasa? Nah, ya, untuk apa? Dan kenapa kita harus puasa? Mari kita lihat Matius 4 ayat 2. Kenapa kita harus puasa? Untuk apa kita puasa? Ya. Nah, jawabannya kita lihat Matius 4 ayat 2. Matius 4 ayat 2. Yuk kita baca bersama-sama. Matius 4 ayat 2. 1, 2, 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Siapa ini yang puasa 40 hari 40 malam? Yesus. Jadi kalau Yesus berpuasa, kita kan nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Ya kan? Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Waduh, hebat. Aku ingin seperti Yesus. Yesus puasa tuh 40 hari 40 malam. Udah nggak dalam hidup kita pernah puasa 40 hari 40 malam. Wah, langsung menyerah. Ya, nggak usah lihat dulu 40 hari 40 malamnya. Yesus berpuasa. Kalau kita mau meneladani Tuhan Yesus, kenapa kita puasa? Jawabannya, Yesus sendiri puasa. Masa kita enggak? Satu. Ya, itu yang pertama. Yesus sendiri puasa. Masa kita enggak? Yang kedua, kenapa kita puasa? Kita lihat Matius 17 ayat 21. Jadi tahu kita puasa itu kenapa, untuk apa gitu ya. Nah, enggak sekedar untuk kesehatan, untuk kecantikan, enggak. Ya. Matius 17 ayat 21. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan apa? Berdoa dan berpuasa. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Sudah didoain saudara. Sudah ditengking. Sudah didoain. Sudah ditengking. Enggak sembuh-sembuh. Apa kata Tuhan? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada kalanya tidak cukup lagi hanya dengan doa, tapi harus ditambah dengan berpuasa. Nah, ini jangan pernah lupa. Ternyata ada doa,
tapi tidak puasa. Betul? Betul? Doa makan. Memangnya setelah doa? Itu kan doa kan? Justru setelah doa gimana? Makan. Nah, jadi doa tidak selalu dan harus dengan puasa. Doa adalah doa. Tapi pertanyaannya, kalau orang berpuasa, dia doa enggak? Wajib. Nah, itu dia. Kalau orang berdoa, belum tentu dia berpuasa. Tapi sekali orang berpuasa, bukanlah puasa namanya kalau dia tidak berdoa. Ya, oke. Jadi kenapa kita berpuasa? Karena ada hal-hal di mana kita butuh kuasa pertolongan Tuhan. Dan itu kita bisa dapatkan tidak cukup hanya berdoa, tetapi dengan berpuasa. Sebab di sana ada kuasa. Ya, beberapa waktu lalu saya ada galau. Kenapa? Bikin podcast dengan biaya puluhan juta, hampir 100 juta. Tapi ketika mau mulai, narasumber yang saya undang, nah ini bahasa 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 duniawi, bukan bahasa rohani ya. Ini bahasa duniawi. Pika sebelen. Artinya apa itu ya? Pika sebelen. Bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya apa? Hah? Menjebalkan. Sebel itu masih bahasa 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 Sunda masih ya. Bahasa Sunda. Sebel ya. Pika sebel sama kan? Menyebalkan ya. Sebal itu di Indonesia kan sebel. Menyebalkan itu artinya apa? Menjengkelkan. Betul, saya jengkel. Jengkel. Ini gimana sih yang diundang hamba Tuhan? Bukan hamba Tuhan kelas bawah, kelas menengah, kelas tinggi. Tertinggi. Pimpinan sinode. Udah nggak ada lagi di atasnya. Malaikat dan Tuhan Yesus. Udah diundang. Jawab juga enggak. Ya. Jawab juga enggak, ngerespon juga enggak. Begitu dihubungi, susah. Udah dihubungi, alasan. Udah akhirnya bilang, oke. Tetap aja. Ada alasan lagi. Aduh, ini kumaha sih. Nah, itu saya jengkel, sebel. Saya pikir tadi mengundang hamba Tuhan yang namanya ketua sinode, mengundang ketua-ketua organisasi Kristen, itu paling gampang. Kenapa? Rohaninya udah paling tinggi. Udah keramahan, kesopanan, rendah hati, semua udah ada pada dia. Bentar lagi udah jadi malaikat gitu kan. Tapi kenyataan yang saya dapatkan, saya temukan, waduh ini kumaha ini. Di situ saya galau. Dan saya tidak mau terlalu lama galau. Apa yang saya lakukan? Berdoa dan berpuasa. 1 minggu. Dan setelah itu saya jadi tenang. Nggak galau lagi. Enggak. Ya. Sebelumnya, aduh, ini kumaha, nasi podcast gimana, uang keluar terus, ditambah lagi kejengkelan. Tapi setelah selesai doa dan puasa, saya tenang. Kenapa bisa tenang? Emang tiba-tiba suasana semua berubah. Tiba-tiba semua juga, ya Pak Yunus, kita siap datang. Apa? Tidak. Tapi Tuhan memberikan ketenangan kepada saya. Suasana tetap sama, situasi tetap sama, tapi hati saya berbeda. Sebelumnya hati saya gundah gulana, kacau, galau. Setelah doa dan puasa, hati saya tenang. Tenang, kalem gitu ya. Emang sudah berubah? Tidak. Lantas kenapa kamu jadi kalem, jadi tenang? Ada Tuhan bersama dengan saya. Loh kok bisa gitu? Dengan doa dan puasa. Ya memang saudara, mendaki naik tangga gampang nggak? Baru naik tangga loh, nggak gampang. Ada orang naik tangga
Dari lantai 1, lantai 2 aja nggak bisa. Lalu baru 1 lantai. Saya pernah naik tangga di Galunggung itu di Tasik atau di Garut ya? Garut ya. Yang pernah tahun 80 atau 81 atau 82. 82 meletus, kemudian Bandung dan sekitarnya masih ingat ngalami debu, semua aspal debu. Kita mau jalan harus pakai ini plastik supaya nggak hirup debu. Tapi begitu masuk plastik, apa susah? Ya. Itu, oke. Saya cerita satu ketika saya pergi ke Gunung Galunggung, naik sampai ke puncak untuk bisa melihat kawah. Naiknya lewat apa? Tangga. Aduh, berapa banyak tuh tangganya itu ya. Oh, dari sini ini, wah. Udah sampai ke sini, aduh capek. Udah sampai ke situ, kaki lemas, goyang. Jalannya pun udah tertati-tati. Timbul pertanyaan, sampai nggak ya? Gitu ya. Antara keinginan dengan kaki nggak kompak. Ditambah dengan tangan, pegang. Tetap, aduh, berat saudara. Naik gunung apalagi, yang nggak biasa. Aduh, sudah pasti menyerah. Mencapai suatu keberhasilan memang tidak mudah. Tapi bersama dengan Yesus, saya pilih doa dan puasa. Ya, sekarang orang belum kenal Yunus. Podcastnya juga mana? Belum pernah muncul. Sabar. Tenang. Ya. Nanti ada yang nonton nggak? Sabar. Tenang. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena kemurahan Tuhan. Ya, nanti kalau saudara lihat, ini iman saya. Ternyata podcast saya banyak yang nonton. Yunus jadi terkenal. Dan kemudian doa saya di awal tahun. Tuhan buat saya jadi kaya. Nah itu doa saya. Kenapa? Saya butuh uang untuk pelayanan. Gitu. Sementara orang butuh uang untuk kenikmatan. Saya butuh uang Tuhan. Karena itu saya mau jadi kaya untuk pelayanan. Jadi ada kuasa dalam doa dan puasa. Yang ketiga, kenapa kita puasa? Mari kita buka 1 Samuel 7 ayat 6. 1 Samuel 7 ayat yang ke-6. Kenapa kita puasa? Ini jawabannya, ini alasannya. Kenapa? Yang pertama tadi, kenapa kita puasa? Tuhan Yesus sendiri puasa. Kita meneladaninya. Kita mencontohnya. Yang kedua, kenapa kita puasa? Karena ada kuasa di dalam puasa. Yang ketiga, kenapa kita puasa? 1 Samuel 7 ayat 6. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Kenapa kita berdosa? Mohon ampun. Ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa? Tidak ada. Dari yang kecil, bohong-bohong kecil. Ayo yuk makan yuk. Udah kenyang. Padahal belum makan. Hanya karena dia nggak enak hati, dia bilang, udah makan. Padahal belum. Begitu dia selesai bilang belum, tiba-tiba nah, perutnya keroncongan, bunyi. Nah itu, bunyi perutnya. Nah, dari bohong kecil sampai bohong besar, tetap bohong. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, ada kalanya orang hilaf melakukan suatu dosa. Dan kalau sudah melakukan dosa, jangan terus hidup dalam dosa, tapi lakukan apa? Mohon ampun. Mohon ampun bisa dengan ucapan, Tuhan Yesus, aku mohon ampun, bisa. Sebelum tidur, kita mau tidur, kita bilang, Tuhan, aku minta ampun dulu, ada kesalahanku sepanjang hari ini, bisa. Tapi seperti orang Israel, ketika mereka sadar mereka salah, mereka berdosa, mereka
berpuasa. Jadi kalau ada kesalahan yang pernah kita lakukan dan itu cukup berat, tidak cukup hanya dengan mulut, tapi lakukan dengan berpuasa. Pertama, kita puasa karena Tuhan sendiri berpuasa. Yang kedua, ada kuasa ketika kita berpuasa. Yang ketiga, ketika kita melakukan kesalahan, kita berpuasa. Yang keempat, kenapa kita berpuasa? Nah, kita lihat 2 Samuel. Tadi 1 Samuel, sekarang 2 Samuel pasal 12. Ayat 15 dan 16. Kenapa kita puasa? Dan di sini kenapa Daud berpuasa? 2 Samuel pasal 12 ayat 15 dan 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah. Oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Anaknya sakit. Dia memohon. Memohon pasti dengan ucapan. Itu yang disebut dengan doa. Tapi tidak cukup dia berdoa. Tapi dia berpuasa. Jadi ketika ada yang sakit, mohon kesembuhan. Apa aja sakit penyakit kita. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ada macam-macam penyakit yang diderita oleh manusia. Doa dan puasa untuk mohon kesembuhan. Kenapa kita berpuasa? Ketika ada masalah yang berat. Ada masalah yang sangat besar. Kita lihat Ester 3 ayat 13. Ester. Pasal 3 ayat 13. Apa masalah yang dihadapi saat itu? Ester 3 ayat 13. Ada masalah yang sangat berat, sangat besar saat itu. Yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan. Supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi. Daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Raja mengeluarkan perintah. Seluruh orang Israel, mau tua, mau muda, mau bayi, laki-laki, perempuan, semua harus dibunuh hanya dalam satu hari. Hari itu juga habis, punah, binasa semua. Ngeri, saudara. Satu bangsa habis seketika pada hari yang sama. Itu perintah. Apa enggak mengerikan, saudara? Mengerikan itu. Jangankan terjadi, membayangkannya aja udah, itu masalah besar, masalah berat. Terus apa yang mereka lakukan? Nangis, iyalah. Menjerit, iyalah. Mohon pada Tuhan, iyalah. Tapi hanya itu? Tidak. Ester 4 ayat 16. Sebelahnya. Tadi 3 ayat 13, sekarang sebelahnya. Ester 4 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya.
baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Menghadapi masalah yang besar, masalah yang berat, tidak bisa lagi dihadapi dengan doa saja. Harus disertai dengan doa dan puasa. Tidak hanya satu orang, tapi Esther minta orang-orang Yahudi berdoa mendukung dia, tapi dia sendiri tidak ongkang-ongkang kaki. Sudah ada ribuan, puluhan ribu orang yang berdoa dan berpuasa. Ya udah, saya enggak. Tidak. Aku pun bersama dengan dayang-dayangku, aku akan berpuasa. Selama berapa hari? 3 hari. 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Fokus hanya kepada Tuhan. Nah, jadi saudara kalau menghadapi masalah yang menurut saya saudara sangat berat, sangat besar, sudah berdoa sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, bahkan mungkin sekian tahun. Ini saatnya. Saudara mohon pertolongan Tuhan dengan cara berdoa dan berpuasa. Tidak ada masalah yang terlalu besar di mata Tuhan. Semua Tuhan sanggup untuk membantu, menolong kita. Ya, oke. Jadi kalau ternyata dalam puasa ada kuasa, kenapa kita enggak melakukan ini? Ketika ternyata dalam masalah seberat apapun dengan puasa Tuhan sanggup menolong, kenapa kita enggak lakukan itu? Jangan cukup hanya tahu tentang puasa. Oh, hari ini lebih lengkap dengar firman Tuhan, hari ini pengetahuan saya lebih lengkap. Bagus. Tapi yang penting praktek. Jangan ketika sudah tahu harusnya saya puasa, tapi ngotot aja nggak mau puasa. Maka jangan harap pertolongan itu datang kepada saudara. Oke, udah tahu? Tahu. Perlu puasa? Perlu. Mau puasa? Mau. Ketika dibutuhkan. Nah, oke. Tapi sekali lagi, jangan demi kesehatan dan kecantikan ya, tapi demi apa yang Tuhan suruh dan memang ada kebutuhan untuk itu. Oke. Sekarang puasa, praktek. Nah, prakteknya ada puasa yang juga keliru. Ada puasa dia sesuai firman Tuhan, ya, tapi keliru, salah. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi udah mau puasa, udah ngerti puasa dan mau praktek puasa, tapi dalam prakteknya keliru. Nah, jangan sampai terjadi. Ada puasa yang tidak disukai oleh Tuhan. Oh ya, ya. Doa bagus, doa puasa lebih bagus. Tapi ketika doa dan puasa ada yang tidak disukai oleh Tuhan. Masa? Iya. Mari kita lihat. Yesaya 58. Yesaya 58 ayat 3 dan 4. Yesaya 58 ayat 3 dan 4. Ada puasa yang tidak disukai oleh Tuhan. Kalau tidak disukai oleh Tuhan, boro-boro dijawab, boro-boro ditolong. Sebel Tuhan melihat puasa seperti itu. Bahaya. Bahaya. Puasa yang tidak disukai oleh Tuhan. Jangan sampai terjadi ini saudara. Ya, saya puasa batal karena telan ludah. Masih oke lah, gitu ya. Tuhan nggak marah. Cuma Tuhan bilang, aduh, kamu udah bagus puasa. Tapi karena kebodohanmu, engkau jadi nggak full puasa. Batal karena hanya nelan ludah. Oke, masih oke. Tapi ini ada puasa yang tidak disukai oleh Tuhan. Apa itu? Mari kita baca sama-sama. Yesaya 58 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua burungmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbata-bata.
dan berkelahi, serta, waduh celaka, memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Dan kata lain, kalau kau puasa, tidak akan didengar, dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Ngeri ya saudara ya. Sudah doa, sudah puasa, tapi ternyata tidak didengarkan, tidak dijawab. Kenapa? Karena Tuhan sebel dengan cara puasa kita. Apa itu cara puasa yang sebel? Yaitu kamu puasa, tapi kau masih tetap mengurus urusanmu. Artinya sibuk dengan urusan. Nah, kalau namanya sudah sibuk dengan urusan, pasti fokus pada urusannya. Sibuk mengurus pekerjaan, pasti fokus pada pekerjaan. Sibuk pada bisnis, pasti fokus pada bisnisnya. Makanya yang terbaik adalah ambil hari kita betul-betul fokus. Tidak mengerjakan ini, tidak mengerjakan itu. Tapi kalau memang nggak bisa libur, nggak bisa cuti, nggak apa-apa. Tapi kerja, tapi tetap fokus kepada Tuhan. Ingat kepada Tuhan. Ada waktu berdoa. Bisa nggak sambil bekerja berdoa? Bisa. Bisa nggak sambil berdoa, bernyanyi? Bisa. Itu bedanya. Ada orang yang tanpa doa, tanpa puasa, ya dia kerja aja seperti biasa. Fokus saja pada pekerjaan. Sampai-sampai lupa makan. Ada yang gitu nggak? Ada. Ya, saking sibuknya kerja, jangan ke Tuhan, ke perut aja dia nggak ingat gitu ya. Ada janji jam sekian, lupa dia. Kenapa? Karena fokus pada pekerjaan. Tapi pada saat puasa, fokus kita kepada Tuhan. Kerja Tuhan, kerja nyanyi, kerja doa. Nah, itulah doa dan puasa. Jangan sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan cari uang, sampai lakukan apa? Buruh pun, karyawan pun didesak-desak. Ayo kerja, ayo kerja, ayo kerja, ayo kerja. Padahal dia sedang apa? Puasa. Gimana? Tuhan bisa senang dengan yang seperti itu. Lebih celaka lagi. Sudah sibuk dengan pekerjaan. Desak sana, desak sini. Terus apa lagi? Kamu puasa sambil berbantah-bantah. Aduh. Begini, oh enggak, harus begini. Oh ribut jadinya, selisih. Gimana puasa tapi ribut, selisih. Celakanya lagi apa? Berkelahi. Aduh. Salah satu yang mendorong saya jadi pendeta, saya pernah bicara. Ketika saya ditawari jadi pendeta, mau nggak jadi pendeta? Saya tanya, untuk apa jadi pendeta? Nah itu. Ya, ketika saya ditawari jadi pendeta, Yunus mau nggak jadi pendeta? Saya langsung balik tanya, untuk apa jadi pendeta? Ya. Hanya untuk nambah jumlah pendeta doang. Kalau ada 1.101 pendeta, kalau saya jadi pendeta berarti 1.102 tambah satu pendeta. Hanya nambah jumlah data itu aja. Nah, tapi kemudian saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan, harus nggak jadi pendeta atau nggak usah? Tuhan kasih satu kepada saya. Yang sederhana. Yang mungkin beda dengan orang lain. Kan banyak dipanggil, sedikit yang terpilih. Ada dipilih dengan cara begini, cara begitu. Kalau saya sih simpel. Cara Tuhan memanggil saya jadi pendeta. Simpel. Apa itu? Begini. Yunus, kalau engkau jadi pendeta, maka engkau lebih cepat berubah. Masa? Gimana caranya? Begitu dilantik jadi pendeta, langsung apa sih film-film itu berubah. Begitu tiba-tiba semuanya jadi aku berubah. Gitu? Bukan. Kalau engkau jadi pendeta, maka kemanapun kau pergi melangkah, engkau ingat, kau pendeta. Iya ya. Mau pergi ke situ. Yunus,
engkau pendeta. Waktu saya kerja, saudara, ke Paramount, ke apa segala macam itu yang orang bilang, masa pergi ke sana? Saya nggak pusing saya pergi ke sana, saudara. Kenapa? Itu bagian dari pekerjaan saya. Ngantar orang Korea, ngantar orang Jepang, ya, ekspatriat. Itu tugas saya. Dia ngapain di situ urusan dia. Saya enggak. Saya pikirnya begitu aja. Bodoh amat. Dia minum bir. Saya tetap minum adiknya bir. Waktu itu ada itu adiknya bir. Apa itu? Green Sand. Kalau dituang mirip 100% dengan bir. Berbusanya sama, warnanya sama, tapi beda. Ya, saya nggak mau minum bir. Saya tetap minum Green Sand. Kadang saya jeruk. Nggak pusing. Bahkan salah satu direktur ketika ditawari oleh ekspatriat, Mr. Yunus, saya nggak usah jawab, direktur langsung bilang, enggak, Yunus nggak minum bir. Apalagi yang lain-lain, XOA segala macam, enggak. Yunus hanya minum jeruk Green Sand. Dia udah tahu, saya nggak pusing. Orang bilang, Yunus pergi ke situ ya, nggak pusing saya. Tapi kalau saya sudah jadi pendeta, nggak bisa saya bilang, masa bodoh, nggak bisa, bodoh berarti saya. Iya ya, berarti kalau saya jadi pendeta, langkah saya lebih mudah ya untuk tidak pergi ke sana ya. Terus yang kedua, kalau kamu jadi pendeta, kamu nggak sembarang lagi itu ngomong. Iya ya. Dengan pengertian itu, saya bilang, oke, saya mau jadi pendeta. Simpel. Enggak, rohani, menginjil, apa segala macam. Enggak. Kalau Yunus jadi pendeta, maka hidupmu lebih mudah berubah. Masuk ke pikiran saya, betul ya. Emang bisa saya ngomong-ngomong, sialan lu, brengsek lu, sontoloyo, bisa? Yunus, engkau pendeta. Oh iya. Rem, pakem. Perbuatan saya, mukul, bisa? Pendeta yang mukul, oh jauh. Bahkan mau ribut aja pun sudah. Pendeta. Iya. Maka sejak itulah saya pilih dan saya bilang, baik, saya jadi pendeta. Dan setelah saya jadi pendeta, saya tidak mau jadi pendeta saja, tapi saya mau jadi gembala. Nah, ada orang jadi pendeta, mau, suka, ngejar-ngejar jadi pendeta. Sudah jadi pendeta, nggak ngapa-ngapain. Pokoknya pendeta. Nah, saya ya silakan dipilih hadiah. Kalau saya tidak, ya. Jadi nggak ada orang lagi puasa bantah-bantahan, ribut, pukul-pukulan, aduh nggak ada. Ya, apalagi berbuat semena-mena, nggak ada. Intinya, saudara, kalau kita berpuasa, doa, fokus pada Tuhan, dan kemudian berbuatlah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Apa saja yang bisa menyenangkan hati Tuhan, lakukan. Berbuatlah kebaikan. Nah, karena itu terakhir, kalau kita berpuasa, satu harus doa. Namanya doa puasa. Doa saja belum tentu puasa. Tapi kalau berpuasa, pasti berdoa. Jadi waktu puasa kita berdoa. Terus yang kedua apa? Ketika kita fokus pada Tuhan, bacalah Alkitab. Itu fokus kepada Tuhan. Kenapa? Ini surat cinta dari Tuhan kepada kita. Baca. Jangan berharap Tuhan bicara kepada kita. Hai Yunus anakku. Kalau nggak gitu, nggak. Baca Alkitab. Kemudian setelah berdoa, setelah baca Alkitab, ada satu lagi yang harus kita kerjakan, saudara. Yesaya 58. Yesaya 58 ayat yang ke-6. 58 ayat ke-6. Ini yang harus kita lakukan pada saat kita berpuasa. 1, 2, 3. Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk,
supaya Engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap hukum. Itu yang Tuhan inginkan. Setiap kita berpuasa, satu, doa, dua, baca Alkitab, dan yang ketiga, lakukan segala yang menyenangkan hati Tuhan. Lakukan segala kebaikan, kebajikan. Melepaskan orang dari masalah. Membantu orang keluar dari masalah. Lakukan itu. Maka lengkaplah doa puasa kita. Dan kalau itu kita lakukan, lihat kuasa dari yang maha tinggi akan berlaku dalam kehidupan kita. Bisnis kita Tuhan tolong. Masalah kita Tuhan tolong. Kesulitan kita Tuhan tolong. Lah kalau Tuhan sudah turun tangan, apalagi? Hah? Kalau Tuhan sudah turun tangan, apalagi? Semua pasti beres. Amin. Terakhir, dari paling akhir, ini contoh dan teladan. Kita yang paling muda di sini, Yosua. Yang paling tua di sini, Ibu Karyanti. Jadi kita dari muda sampai tua ada di sini. Kita bisa berdoa dan berpuasa. Ya. Sekarang kita lihat contoh teladan. Lukas 2. Ini ayat terakhir. Ya. Lukas 2 ayat 37. Kita teladani. Lukas pasal 2 ayat 37. Ya, kita baca ayat 36 dulu deh. Ya, jadi 2 ayat kita baca. 36 dan 37. 1, 2, 3. Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini teladan yang kita harus contoh. Usia 84. Ngapain hidupnya sehari-hari? Beribadah, berdoa, dan berpuasa. Ya, kita mungkin tidak harus persis seperti ini. Tapi ini memberikan semangat pada kita. Yosef, belum 84. Ya kan? Masih jauh. Masa kalah sampai 84? Nah, itu dia. Ya. Yosua, umur 30. Masa kalah dengan yang 84? 84 tekun ibadah, tekun doa dan tekun puasa. Mbok jangan terlalu jauh lah jomplang. Yang 84 doa puasa ibadah, yang 20-an, 30-an, 40 tahun hanya doa, nggak pernah puasa. Malu dong. Ya, ini teladan. Mama saya meninggal di usia 83. Bertahun-tahun hanya ada di tempat tidur, tidak bisa ke sana ke sini, hanya berbaring di tempat tidur, bertahun-tahun. Tapi apa yang dia kerjakan setiap hari? Apa tahu? Doa, 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 doa. Anaknya ada 10, satu demi satu didoakan. Saya gembala, itulah bedanya. Makanya kenapa saya pilih jadi gereja cabai rawit. Gereja yang kecil, gereja jumlah jemaatnya nggak banyak. Supaya apa? Habis doa, habis ibadah saya bisa salam satu demi satu. Kalau ibadah 1.000 orang, bisa saya salamin 1.000 orang? Pasti saya alasan, nanti tangan saya bengkak dong. Nah, itu alasan tuh kan. Nggak mau salaman. Terus udah punya 1.000 jemaat. Bisa saya doakan satu demi satu? Baru ke 300 udah lupa. Itu siapa ya? Udah capek.
Tapi kalau zaman saya sedikit dan kecil, satu demi satu saya bisa doakan. Tidak hanya zaman saya, anaknya, istrinya, suaminya, saya bisa doakan. Ya, nah jadi mama saya tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi bisa lakukan satu hal apa? Doa. Cucu-cucunya semua dia doakan satu demi satu, satu demi satu. Itu nggak hanya sehari, nggak hanya seminggu, bertahun-tahun sampai mama saya meninggal. Yang dia lakukan itu setiap hari. Doa, doa, memuji Tuhan, doa, memuji Tuhan, doa. Ya, jadi ayo setelah kita mengerti, dengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berpuasa. Kalau kita membutuhkan memang untuk kuasa pertolongan Tuhan, untuk pengampunan dosa, untuk masalah yang berat, mari kita berpuasa. Senangkan hati Tuhan, fokus pada Tuhan, tidak sibuk, apalagi melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba sudah sampai